Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 15 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25-30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu sendiri dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, identitas Yesus menjadi bahan perdebatan bagi para penduduk Yerusalem dan semua mereka yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ada yang percaya pada ajarannya, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tetap menolak ajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Penolakan mereka tentu didasari oleh sikap Yesus yang dalam pandangan sempit mereka sering melanggar aturan hari Sabat dan juga menyamakan diri dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lupa bahwa Yesus sesungguhnya ada di dunia ini bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutusnya. Yesus dituduh menghujat Allah karena menganggap Allah sebagai Bapanya, dan dipersalahkan karena meniadakan hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, manusia seperti Yesus ini harus dihabisi. Bahkan secara terang-terangan, mereka mengungkapkan rencana dan usaha mereka tersebut. Itu sebabnya orang-orang di Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Yesus takut menghadapi rencana usaha dari orang-orang Yahudi untuk membunuhnya? Tentu tidak. Sama sekali, Yesus tidak takut. Ia tetap pergi ke Yerusalem.
Bahkan ia berani berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Keberanian Yesus tentu berlandaskan pada pilihan dan panggilan hidupnya yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Yesus tetap setia pada kehendak Bapanya, dan dia telah siap menghadapi segala konsekuensi pada dirinya, karena sadar memilih untuk menjadi orang benar demi penebusan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia ini kadang juga diperhadapkan dengan situasi sebagaimana yang dialami oleh Yesus, Sang Guru kita. Kita pun pasti kadang mengalami penolakan, ejekan karena kebenaran dan kebaikan yang kita wartakan atau yang kita lakukan. Dalam situasi demikian, kita harus belajar pada Yesus, yakni tetap setia pada kehendak Bapa dan juga percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Sebab barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apapun kesulitan hidup ini, tetap teguh dalam iman akan Yesus dan tetap setia menjadi saksinya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.